enam, 6, tujuh. 7, 8. Bu, ini ya tadi dia, Bu. Guys, gue yakin kalian masih ingat kasus kemarin yang Pak Sonaji dihina-hina sama Gus Miftah. Dan Pak Sonaji mendapatkan hadiah banyak banget ya. Banyak banget yang ngasih bantuan ratusan juta, umroh, rumah, dan sebagainya. Dari kejadian itu, kalian termasuk orang yang ingin mendapatkan hadiah-hadiah tersebut nggak? Kalian menjadi bagian dari orang yang ingin dihina Gus Miftah nggak? Supaya dapat hadiah-hadiah tersebut. Kalau misalkan iya, kalian kayaknya wajib nonton video ini guys. Let's go. Welcome to my one room. Oke, friend, kali ini kita akan ngebahas tentang fenomena yang sering terjadi di Indonesia, friend. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang ngebuat bangsa Indonesia ini susah untuk maju, friend. Nah, kenapa kok susah untuk maju? Kita breakdown satu persatu, friend. Oke, kita bahas pelan-pelan di sini, friend ya. Sebenarnya hal ini udah terjadi dari dulu ya. Kalian inget nggak? Zaman dulu itu ada teh botol ya, mereknya apa, Taichan atau apa gitu, yang ngasih hadiah di dalam tutup botolnya itu ada tulisan 300 juta, ntar orangnya itu dapat 300 juta didatengin langsung oleh bosnya dari Cina gitu. Atau enggak, kalian inget nggak acara Uang Kaget, dimana itu acara televisi ya, ada orang yang tiba-tiba dikasih uang 10 juta dan harus menghabiskan uang itu dalam waktu 1 jam gitu, atau berapa menit, 15 menit lupa ya. Dimana uang 10 juta pada saat itu uang yang lumayan besar, friend. Dan setiap orang itu mendamba-dambakan dapat yang namanya uang kaget, friend. Atau enggak, kalian inget enggak sinetron tukang bubur naik haji? Salah ya? Sinetron tukang haji naik bubur. Bener yang tadi ya? Sinetron tukang bubur naik haji, friend ya. Jadi di sinetron tersebut, kalau misalkan kalian pernah nonton, itu si tukang buburnya itu, yaitu yang jadi Bajai Bajuri, yang jadi Bajuri ya, gue lupa namanya. Intinya beliau ini kenapa bisa naik haji? Itu awal ceritanya beliau ini jualan bubur dan menabung sedikit demi sedikit di suatu bank dengan tujuan untuk pergi haji, friend. Nah, pada suatu hari bank tersebut mengadakan undian dan beliau mendapatkan mobil, brand, mobil Mercy kalau nggak salah ya, yang intinya mobil tersebut dijual ke orang kaya dan hasil penjualannya itu digunakan untuk naik haji beliau dan keluarganya, brand. Bahkan ketika di depan Ka'bah, brand, beliau menyelamatkan seorang yang jatuh ketika sedang mengelilingi Ka'bah dan beliau akhirnya terselamatkan dan beliau akhirnya menganggap si tukang bubur tersebut sebagai saudara, friend, setelah tiba di Indonesia. Dan beliau ini, dan orang yang ditolong ini orang yang kaya raya, friend. Nah, dari berbagai cerita yang gue sebutin tadi, dari mulai Pak Sonaji yang dihina Gus Miftah, dari teh botol Taichan, dari uang kaget, dari kisah tukang bubur naik haji, itu semua sebenarnya ngebentuk mental yang sangat nggak berkualitas, friend. Sorry itu saya, tapi harus gua katakan. Kenapa? Karena bener-bener ngebentuk mental, ngebentuk pola pikir orang miskin, friend. Dimana dalam pola pikir orang-orang untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu datang secara anomali, secara tiba-tiba, friend. Kenapa kita harus berpikir seperti itu? Kenapa kita harus mengharapkan sesuatu yang anomali, friend? Kenapa kita nggak berpikir? Kenapa kita nggak mempunyai mental supaya kita berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu, misalkan naik haji atau uang 300 juta atau rumah, itu kita bisa dengan bekerja sendiri, kita bisa dengan berusaha sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan segala sesuatunya itu dengan tangan sendiri, dengan keringat sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain, tanpa mengharapkan kejadian-kejadian anomali yang lain, friend. Kenapa nggak seperti itu, friend? Harusnya kan seperti itu ya. Tapi kenapa pola pikir orang Indonesia itu seperti itu, friend? Yaitu karena emang dari kecil kita udah dicekokin sama acara-acara kayak gitu, friend. Harusnya kita dicekokin sama acara-acara yang lebih mendidik ya, supaya pola pikir kita terbentuk gitu. Sehingga kita bukan jadi mental-mental miskin gitu, bukan jadi manusia-manusia dengan mindset yang mengharapkan gratisan, mengharapkan hadiah gitu dari orang lain gitu.
Karena sampai sekarang gue masih percaya, friend. Sukses adalah mindset. Sukses adalah pola pikir, friend. Jadi sebelum kita lanjut nih ceritanya, gue pengen nge-breakdown dulu tentang sukses adalah mindset ini, friend. Supaya kalian ada gambaran sedikit ya. Orang kaya belum tentu sukses, ini menurut pandangan gue, friend. Kenapa? Kalau orang kaya tapi dia masih berpikir untuk korupsi, dia nggak bisa dibilang sukses, friend. Berarti yang kaya dompetnya doang, mentalnya miskin, friend. Karena dia masih mau merampok uang rakyat, friend. Orang miskin belum tentu tidak sukses, friend. Bisa jadi orang yang terlihat miskin dia mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dan dia tidak berharap apapun. Apalagi korupsi gitu. Tidak berharap hadiah gitu. Ketika ada hal-hal yang kayak gitu ya, hal-hal anomali kayak gitu ya, ada uang kaget lah, ada bantuan kayak Bapak Sonaji itulah. Orang tersebut cenderung berpikir bahwa dia nggak berhak mendapatkannya dan masih banyak orang lain yang berhak mendapatkannya, friend. Dan orang tersebut berpikir gue masih mampu mencukupi kehidupan gue sendiri. Dan gue bakal berusaha sebaik mungkin, melakukan sebaik mungkin yang gue bisa. Dan menjadi versi yang terbaik dari diri gue sendiri. And one day gue bakal bisa ngasih ke orang lebih. One day gue jadi seseorang yang memberi bantuan dengan nominal yang banyak. Bukan malah yang mengharapkan bantuan tersebut gitu. Kalian tahu yang gue maksud ya. Emang agak susah dijelasin. Tapi intinya kayak gitu, friend. Jadi buat kalian yang berpikir mendapatkan hal-hal anomali seperti itu, sekarang silahkan segera taubat, friend. Gimana bangsa ini mau maju kalau rakyatnya mayoritas berpola pikir seperti itu, friend? Kita harus rubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih maju, friend ya. Makanya dari dulu gue suka gedek banget gitu, nggak suka gitu ketika ada akun-akun yang, kalau kalian inget ya dulu ya, itu ada akun-akun Instagram yang setiap postingannya kalian butuh apa silahkan kolom di kolom komentar, silahkan komen di kolom komentar. Papi mau bagi-bagi uang 15 juta, siapa yang butuh silahkan komen di kolom komentar. Dan di sana komentarnya rame banget, friend. Isinya orang-orang ngemis online, friend. Sebenarnya tujuannya supaya banyak traffic ke akun dia ya dan banyak yang follow. Dan it works sebenarnya. Tapi itu ngerusak mental orang-orang kita, friend. Orang-orang yang sedang mencari jati diri, orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang bertahan dengan mentalitas dia malah hancur karena melihat postingan seperti itu dan akhirnya menjadi mental-mental pengemis, friend. Mudah-mudahan influencer-influencer yang kayak gitu sekarang udah nggak ada, friend. Tapi fenomena itu pernah terjadi dulu, friend. Jadi banyak banget fenomena di negara tercinta kita ini yang membuat mental-mental masyarakat kita ini menjadi mental-mental mengharap gitu, friend. Bukan mental-mental pejuang, friend. Belum lagi dihajar sama rombongan afiliator, binomo dan lain-lain, friend ya, yang ngejual mimpi gitu. Dan setelah nonton video ini gue harap kalian bukan lagi menjadi orang-orang yang bermental seperti itu, bukan lagi menjadi orang-orang yang bermindset seperti itu. Gue harap setelah nonton video ini kalian merubah pola pikir kalian menjadi pola pikir orang yang sukses. Karena gue masih percaya sampai sekarang dan akan terus percaya bahwa sukses is mindset, friend. Emang sekarang gue belum sukses secara finansial, tapi minimal mental gue bukan mental pengemis atau mental mengharap atau mental meminta-minta, friend. Oke, friend, konten kali ini singkat aja ya, karena emang nggak banyak yang perlu gue sampaikan. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kalian ambil dari video ini. Dan mudah-mudahan setelah menonton video ini, kalian bisa menjadi orang yang sukses secara mentality, friend ya. Minimal secara mentality dulu, friend. Mudah-mudahan setelah mentality kita seperti mentality orang sukses, suksesan kita secara finansial kemudian mengikuti, friend ya. Gitu aja, friend, untuk episode kali ini. Thank you yang udah nonton sampai selesai. See you on the next video, friend.